Sebanyak itukah murid, sedangkan syarat yang diajukan untuk pertama kali bisa masuk ataupun hanya sekedar berbicara dengan gurunya saja. Syaratnya begitu berat. Itu bukan syarat yang mudah. Bahkan harus dipikir 1000 kali pun. Itu masih tetap syarat yang sangat berat. Saya rasa itu bukan syarat yang sebenarnya. Saya rasa itu mengandung jebakan kepada kalian. Ya. Tetapi ini hanya dugaan saya, sahabat-sahabatku. Maksudnya kayak gitu loh. Ya, seperti ini konsep Rangga. Awalnya juga saya berpikir seperti itu, bahwasanya itu adalah syarat yang tidak mungkin diberikan kepada setiap murid yang datang ke perguruan Mbah Jebat. Namun siapa tahu dengan adanya mereka menyetujui persyaratan tersebut, berarti mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu. Lalu, setelah kalian mendengar apa yang mereka katakan, apa yang akan kalian lakukan? Ya, yang jelas kami akan tetap mencari informasi mengenai keberadaan Mbah Jebat. Siapa tahu Mbah Jebat mau ditemui oleh kita atau bisa melakukan pertemuan dengan tanpa tidak disengaja, kan kita tidak tahu. Kau benar. Apa saja yang dilakukan oleh Mbah Jebat. Mungkin kita nanti bisa tanyakan terhadap si Sina yang pernah menjadi muridnya. Apakah si Tuan Sina itu juga melakukan persetujuan seperti itu ataupun tidak. Betul. Paling kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Apa saja sih yang dilakukan di dalam? Apakah hanya perguruan? Apakah di dalam juga mengandung hal-hal lain seperti pesugihan, seperti pelet, dan lain sebagainya? Ya, untuk kita bisa menemui Mbah Jebat. Karena kita tidak bisa mungkin akan masuk karena syarat yang diajukan terlalu berat. Yang kita bisa lakukan adalah menunggu. Menunggu ketika Mbah Jebat keluar dari perguruannya. Nah, tidak mungkin. Dia seorang guru hanya berdiam diri di dalam perguruannya. Pasti ada kalanya makhluk yang bernama Mbah Jebat itu akan keluar entah dengan urusan apa ataupun entah dengan keperluan apa. Kita bisa menghadang Mbah Jebat ketika masa dia keluar dari perguruannya. Ya, itu juga sedikit terlintas di dalam benak pikiran kami. Cuma yang menjadi masalahnya kurangnya informasi mengenai Mbah Jebat. Kegiatan Mbah Jebat itu. Ya, mungkin nanti kita akan gali informasi lebih banyak lagi mengenai Mbah Jebat. Dan ternyata di hutan ini juga masih banyak sekali misteri yang belum kita ketahui. Dari perguruan-perguruan selain perguruannya Mbah Jebat, di sana tadi ada juga perguruan yang menurut saya juga cukup ramai. Banyak perguruan di sini ternyata. Saya yakin perguruan satu dengan yang lainnya, antara guru yang mengajar di setiap perguruan, pasti mereka satu sama lain akan saling mengenal. Pastinya. Karena wilayah dari Jatinom tidaklah terlalu luas. Dan yang menjadi herannya, tidak ada perselisihan antara perguruan satu dengan perguruan yang lainnya. Tidak ada ataupun kita belum tahu. Ya, benar. Kelihatannya damai-damai saja. Ya, kelihatannya damai-damai saja. Mungkin dengan kedamaian itu, mereka itu saling mengenal dan saling berkomunikasi mungkin ya, Dik. Bisa juga seperti itu. Ya, kita lihat nanti. Apa yang harus kita lakukan ke depannya ketika nanti kita akan mendapatkan informasi dari siapapun yang tinggal di wilayah Jatinom ini. Kita kumpulkan, kita tampung semuanya. Kita mungkin akan temukan titik terang ketika kita sudah berhasil mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Namun, saya kembali ke awal. Saya sudah menceritakan kepada para sahabat tentang temuan kalian. Kepada Tuan Raja Dongopilo, kepada Yang Syarif dan yang lainnya.
Saya sudah menceritakan dengan gamblang dan secara jelas. Namun di perjalanan saya menuju kemari, saya melihat makhluk yang kita curigai Kuswaya. Dia sedang mengamuk. Tadi kita juga bertemu dengan makhluk tersebut di depan perguruan Mbah Jebat, dan kami juga memiliki pemikiran bahwasannya makhluk murid Kuswaya itu juga murid dari perguruan Mbah Soalnya kita Jebat. lihat itu keluar dari gerbang itu. Berarti sebelum kalian berbicara dengan makhluk yang ada di dalam perguruan itu, kalian terlebih dahulu menemui. Ya, melihat bukan menemui. Kita Melihat. mengintai. Keluar dari gerbang itu. Setelah makhluk itu pergi jauh, baru Kita ada berani- penjaga yang masuk dan berbicara kepada kita. baru kita berani mendekat itu ya. Seperti ini. Saya melihat makhluk yang kita curigai adalah murid Kuswaya sedang mengamuk. Entah mengamuk karena suatu hal apa, saya tidak tahu. Tetapi menurut informasi dari makhluk yang berkaki satu itu, bahwasanya dia sedang mengincar 9 tumbal. Ada kemungkinan salah satu dari kita ataupun kita semua, terutama kalian, bisa menjadi korbannya. Dan saya simpulkan, saya putuskan, kalian harus kembalikan apa yang kalian temukan. Maksudnya baju sama Baju sama celana itu. Ya, saya khawatir baju dan celana dan juga data diri yang kalian temukan itu adalah milik dari murid Kuswaya ataupun makhluk yang kita curigai adalah murid Kuswaya. Nama data diri yang kalian temukan dan juga kain putih yang bertuliskan Guru Handoko itu sangat-sangatlah mirip. Nah, ya. Ini tidak mungkin adalah suatu kebetulan. Identitas itu pun bernama Handoko. Saya khawatir mengamuknya dari makhluk yang kita curigai adalah murid Kuswaya ini. Karena pakaian ataupun data diri yang dia tinggalkan diambil oleh kalian. Saya takut makhluk itu mengetahui bahwasanya semua benda-bendanya ataupun barang-barangnya berada di tangan kalian. Jadi alangkah baiknya untuk menjaga keselamatan kalian, kalian kembalikan di tempat kalian menemukan pakaian itu. Jika memang perintahnya seperti itu, akan saya kembalikan. Lagi pula juga searah nanti ke sana. Ya, Apa? tolong jangan kurang satu apapun yang kalian temukan. Apapun yang kalian temukan, kembalikan secara utuh. Kalau bisa, dikembalikan dalam bentuk semula. Jangan ada yang dirubah. Ya, ya. Kalian paham? Siap, Tuan Seterangga. Ini akan saya laporkan juga terhadap para sahabat. Barangkali para sahabat jauh lebih luas pemikirannya untuk menghadapi masalah ini. Ya, baik. Kalian tetap berhati-hati. Bagaimanapun juga, kalian dalam keadaan tidak lengkap. Danang dan juga sahabat kita Hendro tidak ikut. Alangkah baiknya ketika ada mara bahaya kalian kabur saja. Baik. Siap, Tuan Seterangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikun. Ya, Masuk kan kainnya kain mau jadi siap-siap lagi paling ada bayi. Ini di Balak, Ini kepriwe. Ya makanya kita harus hati-hati, kita harus ngamati ada apa enggak. Kalau enggak ada baru kita taruh. Kalau ada nanti dulu gitu loh. dan ini Mas Ganang nang isor apa? Wah, balik nak, kok balik nak. klambi, celana dan KTP, dompet semuanya dikembalikan ke tempat semula. Ah, bukannya itu barang bukti? Ya memang barang bukti, tapi nanti kita foto aja. Lagi ngamuk katanya. Oh, foto KTP-nya. Iyalah. Nanti kita tanyakan ke si Ridwan. Dikembalikan apa sih? Ngamuk. Duitnya jiot. Ya, kanan Jalan kiri, sekitar. kanan Muri. kiri, depan belakang. Kamu kanan, Dok. Mbah, kamu kiri, Dos. Aku depan. Gun belakang ya, Gun ya. Di belakang pohon, bok anu sembunyi.
suara-suara ya. Ngeri sedap ya. Aku tak marah sih. Masalahnya ini bukan jin ataupun semacamnya, ini manusia yang kehilangan akal sehat, cok. Nyerangnya fisik sekalian maksudnya loh. Iya. Sabar deh. Rapi dik. Mau yang tutupnya yo. Tutup gunung jati. Ini tutup. Ini Gun. Kamu kang buri anak. Diambil sama Sukun. Diambil Sukun. Beda jauh didik. Orang. Cakep lah. Kurang kok mas. Ah, besok nyono bertanda miki ngomong jauh duitnya.